Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu wa lirrasulil mu'minin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana ya Allah. Segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan kembali dari kematian sementara termalam, insyaallah ilain nusur kepada mulak kembali. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah dihidupkan kembali, bisa beramal soleh, lalu bisa berguguran dosa kita, insyaallah. Amin. Insyaallah, amin. Kita senantiasa penuh harapan kebaikan dari Allah, istilahnya husnuzan kepada Allah. Inilah inti daripada iman. Baik sangka kepada Allah, menempatkan Allah sebagai zat yang sangat suci. Sangat suci Allah itu. Sehingga kalau kita mendapat takdir, kesedihan, kepedihan, musibah, maka kita tetap mensucikan Allah, tetap menganggap Allah sebagai zat yang pembaik, al-birul zati, zatil birru, birul zati, zat yang baik. Itulah inti iman, menempatkan Allah sebagai zat yang maha sangat baik. Sehingga kalau kita ditimpa musibah, tersandung batu jatuh, kecelakaan di jalan, tetap kita alhamdulillah, belum mati. Itu alhamdulillah, baik sangka kita begitu. Yang lain jangankan tertabrak, jatuh di kamar mandi, mati. Inilah iman sempurna. Tetap memuji Allah, tetap mensucikan Allah, tetap bersyukur kepada Allah atas takdir yang diberikan kepada kita. Kenapa? Itulah, mungkin saya ditakdirkan sakit ini, dan pasti itu untuk ingat kepada Allah, lebih bertakwa. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, as-shalatu khairum minan naum. Salat ke masjid. Ini tujuannya. Bukan kita mencaci maki, bukan kita berkata kotor saat kita ditimpa musibah, kejelekan, keburukan, kepedihan. Kita telah kafir karena kita tidak yakin lagi itu takdir dari Allah, tujuannya adalah baik. Kafir sebetulnya kita itu. Tidak mau menerima takdir Allah itu sudah kafir, menghujat Allah, memaki-maki Allah.
kita kena batu, miso-miso, cuki, mai, tancuk, na'udzubillah min dzalik. Gugurlah iman kita. Tarikannya itu adalah mencaci, memaki Allah. Iya. Terus terang kita sudah kafir. Semestinya kita subhanallah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberi aku musibah ini. Apa yang baik bagimu, apa yang kamu rasakan baik bagimu belum tentu baik bagi Allah. Iya, kita dikasih uang banyak, maksiat, baik bagi kamu, senang, nikmat dunia, tapi bagi Allah itu adalah azab. Ini pendengar yang dirahmati Allah, kebanyakan manusia mencaci, memaki Allah secara tidak langsung. Dia ditakdirkan celaka, dia memaki Allah, dia tidak bersyukur, alhamdulillah masih hidup. Yang lain sudah mati saat kecelakaan. Bukan cuma mati, plat tubuh terlindas kontainer, jadi kepeng. Ini adalah iman yang paling sempurna. Iman yang paling sempurna adalah iman yang saat kita ditakdirkan sedih, nestapa, duka, kita tetap baik sangka kepada Allah. Kalau tidak diberi musibah ini, mungkin aku akan jadi kafir, tidak bersyukur, tidak mendekat kepada Allah. Maka Allah beri musibah. Ini tujuan, inilah orang-orang yang beriman. Inti iman itu. Secara sufi inti iman itu baik sangka kepada Allah. Duka, bahagia, nestapa, gembira bagi orang muslim, orang beriman adalah sama. Kalau bahagia kita bersyukur, kalau musibah kita istighfar. Kita musibah, musibah kita istighfar. Banyak dosa kita ini banyak dosa, sehingga kedua kita, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri. Walam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin, jika kamu tidak ampuni dan tidak kamu kasih, engkau kasih, maka kami khasirin, orang yang rugi. Itu doa kita, doa sapu jagat itu. Kita telah menganiaya diri sendiri. Nikmat telah Allah banyak kasihkan ke kita, tapi apa imbalannya? 5 menit, 10 menit sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya di masjid, tidak mau. 5-10 menit saya tidak mau, mas. Banyak alasan itulah setan. Setan telah merasuki 5-10 menit hak Allah tidak ditunaikan. Itu sudah keterlaluan mereka. Sudah rusak ini manusia, zaman rusak ini. Yang SAG susah amal agama, yang MAG master agama malas amal agama. Ini sudah zaman rusak, zaman fitnah. Sudah zaman rusak sekarang, zaman fitnah. Kita dianjurkan kalau zaman rusak dan fitnah oleh para masyayikh, para alim ulama salaf terdahulu adalah untuk berkhalwat, untuk mengasingkan diri. Ke tempat-tempat sepi. Ini perintah Nabi lewat ulama untuk berkhalwat, mengasingkan diri. Mengasingkan diri kita disuruh
Karena zaman sudah rusak. Ulama, dai sudah tidak mampu lagi memperbaiki umat. Tidak mampu. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak ini jin, setan, iblis lebih canggih, lebih pandai. Sedang dai, para ustadz sedikit, tidak mampu ilmunya, amalnya pun tidak mampu merubah satu kaum. Maka kita disuruh untuk khalwat, mengasingkan diri, agar kita tidak tertimpa fitnah. Ulama difitnah. Kejadian sekarang ulama difitnah, kriminalisasi, difitnah sekarang, Mas. Difitnah. Zaman dulu pun begitu, ulama di penjara. Bukan di penjara, dihukum pancung, mati. Dihukum sembelih, na'udzubillah min dzalik. Inilah keadaan sekarang ini. Zaman sudah rusak, zaman fitnah ini sekarang. Sudah mau dekat Al-Mahdi, Sang Mesias, Al-Mahdi, Imam Mahdi. Sudah dekat ini. Ini pendengar yang rahmati Allah. Panji-panji manusia sekarang adalah panji-panji dunia. Mereka yakin dengan janji dunia sehingga harus diraih, dirampok dunia ini. Dirampok, Mas, dunia ini. Dijarah. Jabatan dijarah. Harta dijarah. Mereka tak peduli hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. As-shalatu khairum minan naum. Tidak peduli mereka, Mas. Tidak peduli. Dan tidak peduli. Mereka memeras manusia, memberi gaji dengan rendah. Termasuk negara ini memeras rakyatnya, PNS, tentara, polisi dengan gaji sangat rendah. Memeras mereka. Singapura gaji guru 50 juta per bulan. Indonesia PNS guru cuma 4 juta. Diperaslah. Sehingga etos kerjanya asal-asalan PNS di Indonesia. Datang, tanda tangan, duduk, diam. Itu kerjanya. Yang tentara, yang polisi pun begitu. Datang, duduk, diam, tanda tangan, duduk, pulang. Rutinitas saja. Karena apa? Mereka masih berpikir gajiannya cukup 1 minggu. Dengan tekanan tensi ekonomi di luar Jawa yang sangat kemahalan. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Akhir zaman. Inilah zaman fitnah. Zaman fitnah. Zaman fitnah sudah berjalan sehingga kita disuruh untuk berkhalwat, untuk bertahafus, tanafus, tahanuts, mengasingkan diri dari keramaian supaya kita tidak kena zaman fitnah. Ini pendengar yang rahmati Allah. Manusia sudah tidak pedulikan kampung, akhirat, kuburan, neraka di akhirat. Tidak peduli mereka. Karena setan lebih kuat di dalam jiwanya. Nafsu lebih kuat daripada akhirat. Nafsu dunia lebih kuat daripada akhirat. Mereka rela
mereka rela menggadaikan semua keimanan. Mereka rela mencaci Allah, memaki Allah saat mereka ditimpa musibah keburukan, kejelekan, kesedihan. Mereka maki Allah, betul ini. Mereka maki, cuki, mai, jancuk, dan lain-lain saat ditimpa musibah. Itu adalah memaki Allah. Apa yang bikin dia musibah? Allah yang bikin takdir. Allah maki ini. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Mereka seharusnya alhamdulillah subhanallah saat diberi musibah kejelekan. Banyak sudah kenikmatan yang telah diperoleh oleh manusia. Tapi manusia tidak tahu diri. Manusia hanya pingin nikmat, pingin kaya. Tidak peduli dengan orang lain. Karena apa? Dalam hidupnya sehari-hari pada pagi hari tidak tersentuh dengan wuzu, dengan taharah bersuci, dengan wuzu, dengan mandi jinabat, dengan sholat subuh, tidak tersentuh, mas. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena rahmati Allah, semoga apa yang kita dengar ini bisa bermanfaat, insyaallah, amin. Kita akhiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.